Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Komisu dimanapun Anda berada, kita bersyukur Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan buat kita semuanya. Amin Allahumma amin. Beberapa hari ini, beberapa bulan barangkali ya, ramai di media sosial terkait dengan CEO dari Facebook ya, Mark Zuckerberg, yang merubah perusahaannya Facebook menjadi Meta gitu. Bahkan sekaligus juga beliau launching tentang rencana membuat metaverse gitu, melampaui batas alam semesta, yang ini sebagai terobosan, sebenarnya terobosan di dunia internet, di dunia IT. Kalau sejarahnya dari satu dimensi, dua dimensi, nah ini metaverse itu udah 3 dimensi, sehingga sosialisasi interaksinya itu tidak hanya satu dengan 2 orang ya, tapi kita pun bisa masuk ke dalam dunia tersebut, namun tentunya secara virtual. Dan ini yang sedang dikembangkan, yang tentunya bukan suatu hal yang baru, karena memang tentang metaverse ini sudah dirintis beberapa tahun yang lalu. Banyak film-film yang juga novel yang menceritakan tentang dunia metaverse ini. Namun yang perlu kita kaji sebagai kita, tentunya kita lihat nih, kita mengkaji dari sisi background kita sebagai seorang muslim, apakah aktivitas di metaverse ini bertentangan dengan nilai-nilai agama atau tidak, sehingga dari sisi hukumnya kita akan bahas. Sahabat Komisu yang dimuliakan Allah SWT, jadi ini salah satu kecanggihan teknologi mutakhir di dalam dunia teknologi, bahwa kita bisa memvisualisasikan, bahkan bisa merasakan dunia maya itu, dunia virtual itu bahkan seperti mendekati realnya. Makanya VR itu virtual reality gitu. Dengan teknologi dan peralatan yang menunjang, sehingga kita benar-benar seakan-akan masuk ke dalam dunia itu, tentunya berdasarkan data informasi yang sudah disiapkan, direkam, ada di dalam sistem tersebut, sehingga kita benar-benar merasakan berinteraksi di sana. Bahkan bisa jadi kalau sekarang ini yang digunakan oleh teman-teman di media sosial, di game online dan sebagainya, hanya di sistemnya saja. Tapi kalau metaverse ini kita benar-benar seakan-akan bisa masuk ke sana. Nah, ini sebelum kita bahas turunannya, implikasinya, bagaimana Islam memandang ini semuanya. Tentunya ini kalau kita lihat dalam Al-Quran, ini metaverse kan semacam imajinasi ya. Semacam imajinasi, semacam visualisasi, ataupun dalam bentuk angan-angan. Maka Allah sendiri sudah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya. Nah, ini ada kata illa amaniyya. Jadi Allah sebutkan wa minhum ummiyun, ada sebagian kelompok orang-orang dari Bani Israel yang mereka meyakini Taurat sebagai kitab mereka, tapi mereka tidak bisa membaca dan menulis. Ummiyun la ya'lamunal kitab, dan mereka tidak mengetahui isi Taurat itu illa amaniyya, melainkan hanya sebuah dongeng-dongeng, cerita-cerita yang memang imajinatif saja gitu. Karena mereka tidak bisa membaca. Ini ada kitab Taurat gitu kan, tapi isinya itu apa mereka nggak tahu, sehingga mereka hanya sekedar imajinatif, membayangkan, mengangan-angankan, kemudian memvisualisasikan dalam kehidupan sendiri. Ini satu contoh bahwa di dalam Al-Quran pun, dalam agama kita, imajinasi, angan-angan itu memang sudah ada, disebutkan oleh Allah SWT, meskipun dalam konotasinya yang negatif. Kemudian di dalam surat
An-Nisa. Ya, dalam surat An-Nisa Allah juga menyebutkan ini ungkapan dari iblis, syaitan, seburuk-buruknya makhluk, wala udzillannahum wala umanniyannahum. Ya. Maka ini sumpahnya iblis, setan laknatullah, akan apa? Saya akan menjauhkan orang-orang dzurriyyatul Adam alaihissalam kepada jalan Allah yang jauh. Wala umanniyannahum, dan aku akan hiasi mereka dengan angan-angan, dengan imajinasi-imajinasi yang tentunya akan semakin menjauhkan dari nilai-nilai perintah-perintah Allah dan sebagainya. Nah, ini ada kolerasinya. Oh, ternyata ini bukan suatu hal yang baru dalam Islam, bahwa ini pola cara iblis, cara syaitan ingin menjerumuskan, menjebak umat manusia itu, menjauhkan dari perintah-perintah Allah, menjauhkan dari ibadah kepada Allah dengan cara apa? Bermain di imajinasi, membuat berangan-angan dan sebagainya. Nah, kalau konteksnya ini yang terjadi, mohon maaf, sekarang saja dengan kecanggihan teknologi baru 2 dimensi kan ya, dengan game online dan sebagainya, sudah banyak hal-hal yang negatif kan, apalagi kalau memang real kan ya, virtual real. Ini mungkin tentunya akan semakin menyebabkan orang semakin kecanduan, karena bagaimanapun kecanggihan teknologi itu ada sisi adiktifnya, dalam arti apa? Menyebabkan orang kecanduan dan sebagainya, sehingga ketergantungan. Ini yang berbahaya tentunya. Khawatirnya ini adalah perangkap yang setan lakukan untuk menjauhkan manusia dari ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang jelas tujuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah bukan di alam angan-angan, tapi di alam nyata ini gitu. Kenapa? Inilah alam dunia ya Allah tetapkan untuk kita semuanya. Disinilah alam ujian buat kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang paling baik, paling bagus, paling benar amal ibadahnya. Nah, kalau misalkan kita masuk ke dunia virtual, gitu kan, ke dunia maya, ya. Khawatirnya apa? Justru kita asik di sana, semua aktivitas kita pindah ke virtual, nanti jangan-jangan naudzubillah min dzalik, ibadah sholatnya pun virtual, kemudian manasik hajinya pun virtual. Nah, ini yang tentunya bertentangan. Bagaimanapun ketetapan Allah itu, syariatnya itu di alam dunia ini, bukan di alam metaverse ataupun alam virtual. Sehingga ini ibarat pisau memiliki 2 mata pisaunya, ada yang tajam, ada yang tumpul, tergantung penggunanya. Asalkan metaverse ini digunakan untuk hal-hal yang positif, maka ini suatu hal yang terobosan yang bagus sebenarnya. Contoh misalkan kalau kita gunakan metaverse ini seperti reality visualnya, dimanfaatkan untuk dakwah, untuk pembelajaran, tentunya bagus. Contoh misalkan bagaimana orang yang mau belajar haji dan umroh itu bisa masuk ke dunia virtual tersebut. Pada saat mereka belajar seakan-akan memang berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, tahu realnya gitu, kondisi terupdate-nya, dan seakan-akan kita dibawa ke sana. Maka ini sangat bermanfaat. Tapi lain halnya kalau misalkan dunia virtual semacam ini digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka tentunya ini akan membawa kemudaratan bagi para penggunanya. Dan satu hal tentunya ini kan kalau masuk dunia first kan memang kita pun juga divirtualkan gitu. Selama kita tidak menyalahi kodrat kita. Satu contoh misalkan kan kita masuk ke dunia metaverse ini, maka bukan tubuh kita sesungguhnya. Kita divirtualisasikan dalam bentuk avatar barangkali, gitu kan? Avatar ataupun ikon-ikon. Nah, ini khawatirnya kita ini laki-laki tapi ikonnya ikon perempuan dan sebagainya, ataupun hal-hal yang tidak pas di dalam syariat. Ya, ini yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah pemahaman kita sebagai orang muslim. Ala kulli hal bahwa ini yang mungkin menjadi dinamika di internal kita perlu pengkajian secara khusus, termasuk juga
hukum turunannya. Apakah tadi karena kita masuk dunia virtual, apakah kalau kita satu contoh misalkan di sana ada transaksi nih jual beli, gitu kan? Jual beli misalkan lapak, tanah, membangun gedung dan sebagainya, mendesain dan sebagainya. Seperti di dunia nyata, tentunya ini berbeda. Kalau transaksi di dunia nyata jelas nih, ya. Sedangkan transaksi di dunia virtual ini tentunya berbeda sekali lagi. Kemudian alat bayarnya sendiri pun misalkan menggunakan Bitcoin dan sebagainya. Majelis Ulama Indonesia sudah menfatwakan bahwa Bitcoin, cryptocurrency itu kan diharamkan. Kenapa? Karena ada unsur gharar dan dorornya gitu. Ada unsur bisa memberikan kezaliman di satu pihak. Contoh misalkan karena apa? Pembayaran untuk itu kan menggunakan finansial yang real. Kita beli NFT misalkan, kita beli Bitcoin kan dengan mal kita, dengan harta kita yang sesungguhnya. Kemudian kita beli di sana, ini kan banyak kemungkinan hilangnya dan sebagainya. Contoh misalkan sistemnya down, maka hilang itu akan harta yang kita belanjakan. Maka ini yang perlu dicermati, apalagi kalau sampai mohon maaf di dalam dunia meta tersebut kita melakukan misalkan perjudian. Kita tahu hukum judi itu ya diharamkan oleh Allah SWT dalam syariatnya gitu. Tapi kan ini yang dilakukan kan di virtual, bukan di dunia nyata. Apakah kita kena hukum tersebut? Sama, bahwa prinsipnya perjudian itu tidak harus real. Tapi kan kita meskipun bukan fisik kita, tapi kan pikiran kita ikut ke sana. Visual kita ada di sana. Dan kembali kepada niat kita. Innamal a'malu bin niat. Apalagi nanti dari hasil itu di dunia maya tersebut, di dunia meta tersebut, kan bisa ditarik ke dunia nyata. Dari Bitcoin itu dijual bisa masuk ke dalam pundi-pundi cuan-cuan kita. Ini yang tentunya bertentangan dengan syariat. Termasuk apakah na'udzubillah min dzalik, kalau terjadi pelanggaran syariat, kita berzina di dunia virtual, bagaimana hukumnya? Kita tahulah. Ini kan dunia visual kan seperti angan-angan kita. Atau contoh misalkan bukan kita lah, dan orang luar saja, orang di luar sini, mereka berangan-angan misalkan berzina nih, menikah dengan istri orang saja, baru berangan-angan saja nggak boleh. Ini satu hal yang dilarang oleh agama gitu. Sama halnya di dunia meta, kalau kita melakukan melakukan kemaksiatan, meskipun itu tidak real, tapi kan kita ada di dalamnya. Pikiran kita ada, hati kita ada, mata kita ada. Maka ini pun bagian dari wallahu a'lam bishawab, ini pun bisa dihukumi dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Ala kulli hal, bahwa metaverse ini bisa dimanfaatkan. Semuanya punya dua sisi, baik dan buruknya. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, bagaimana kebijakan kita, bagaimana kedewasaan kita menggunakannya. Kalau kita menggunakannya untuk hal-hal yang baik, menjadi wasail, menjadi wasilah, bukan tujuan, bukan ghayah, maka boleh-boleh saja kita menggunakan metaverse ini untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan kita, untuk memudah metode pembelajaran dan sebagainya, maka insya Allah ini akan bermanfaat. Tapi kalau justru metaverse ini justru semakin menjauhkan umat Islam, menjauhkan individu kita dari beribadah kepada Allah SWT, tentunya ini yang tidak sesuai dengan harapan kita sebagai umat Islam. Maka takutnya kita masuk kategori orang yang lahun, orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya. Karena sesungguhnya setiap detik, setiap umur kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, kalau memang metaverse ini benar-benar direalisasikan, maka ini patut waspadaan kita semuanya. Bagaimana kita menjadi orang yang bijak dalam teknologi, kita menjadi orang yang arif dalam menggunakan teknologi, karena insya Allah sungguhnya semua ini adalah ikhtiar. Tapi ingat bahwa sungguhnya ini pun hanya sifatnya virtual saja. Jangan sampai, mohon maaf, kita menarik kehidupan kita yang sesungguhnya di dunia ini ke dunia maya. Begitu pula kita menarik kebiasaan yang di dunia maya dan kehidupan kita sehari. Karena apa? Realnya kita, amanah kita, kewajiban kita adalah di dunia yang nyata ini, sehingga mudah-mudahan kita tidak terlena dengan fata morgana tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan metaverse.